Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustina dengan NIM 210122 dengan program studi Pendidikan Agama Islam kelas 4A program studi PAI. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian ETS evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Hilma Nafsiati SHI MA. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar manusia dari dalil yang terperinci. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia ini disebut sebagai muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berbuat. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Baik, kesimpulan dalam arti luas fikih muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kekaitannya dengan urusan duniawi, dan definisi pengertian muamalah arti yang diartikan dalam sempitnya itu atur-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Soal yang kedua yaitu jelaskan mengapa pentingnya mempelajari fikih muamalah. Kedudukan fikih muamalah dalam kehazanatnya keislaman yang begitu penting untuk mempelajari oleh umat Islam, karena keilmuan fikih muamalah adalah bekal untuk dapat memilah antara sah atau batilnya, halal dan haramnya dalam ekonomi dan keuangan yang berdampak pada terwujudnya perekonomian syariah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan harta dan bagaimana konsep kepemilikan harta menurut kajian fikih muamalah. Menurut Kamus Al-Muhiti tulisan Al-Faizuz Abdi, harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai, sedangkan menurut para ulama harta berarti menurut Hanafiyah harta segala sesuatu yang dapat disimpan, digunakan ketika dibutuhkan, penggunaan bisa dicampuri oleh orang lain. Selanjutnya, konsep kepemilikan harta menurut fikih muamalah. Hasil dari pembahasan ini yang tadi, yang pertama itu adalah harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak terwujud, bahkan benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak mempunyai nilai ekonomis. Soal yang keempat yaitu seperti apa kedudukan atau fungsi harta dalam kajian fikih muamalah. Fungsi harta dalam kajian fikih muamalah kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi untuk melengkapi pelaksanaan ibadah, khususnya untuk ibadah, alat-alat yang diperlukan, yaitu pakaian untuk menutup aurat, barang-barang untuk menunaikan haji, zakat, sedekah, ibab, dan banyak lainnya. Selanjutnya, dalam Islam kedudukan harta merupakan hal-hal penting yang dibuktikan bahwa terdapat 5 maqasid syariah yang salah satunya diantaranya adalah al-ma'al atau harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah. Manusia yang hanya berhak untuk memanfaatkan saja. Selanjutnya, soal nomor 5. Jelaskan apa perbedaan riba dengan jual beli. Apa hikmah Allah menganjurkan untuk melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Di sini riba yaitu adalah setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah itu yang dinamakan riba. Riba juga ada beberapa macam jenisnya. Sementara kalau jual beli adalah segala kegiatan yang menghasilkan keuntungan baik dari jasa maupun barang. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah digunakan syarak dan disepakati. Dalam Al-Quran, riba memiliki pengertian menambah yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyimpangan yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat,
riba adalah tambahan pada hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok utang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Selanjutnya yaitu kenapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan praktek jual beli karena di dalamnya terdapat unsur saling memberikan kemanfaatan antara penjual dan pembeli. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan praktek riba karena di dalamnya terdapat unsur yang sangat bahaya yang menyulitkan baik dalam lingkup persoalan maupun di lingkup masyarakat. Baik, soal yang terakhir yaitu coba saudara berikan contoh yang menggambarkan berlaku muamalah yang sesuai dengan konsep fikih muamalah. Sebelum saya memberikan contoh itu, dari mana kita memberikan contoh? Pengertian muamalah itu menurut fikih Islam adalah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memiliki manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Jadi contohnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Kepada ibu dosen yaitu Ibu Hilma, terima kasih atas ilmunya. Semoga yang menonton video ini bisa bermanfaat buat semua yang menonton. Untuk itu terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.